Ya, Aib saksi Vina belum juga muncul. Apa pandangan Mbak Priska Indigo saat ini? Gini Mas, Aib akan muncul pada saat saka tatal di sidang. Di sidang ya? Iya. Hasilnya keluar, beliau akan muncul. Apa? Kenapa dia muncul tiba-tiba? Tuh Mas, dia muncul tuh nanti tuh Mas. Iya. Gitu kan? Karena ada mungkin ya Mas, menurut saya nih ada tekanan yang mengharuskan dia tuh muncul gitu loh. Iya. Karena ada persidangan dari saka tatal tadi tuh Mas gitu. Oke. Jadi kalau dibilang saka tatal masih posisi sebagai saksi atau gimana? Untuk saat ini Mas, untuk saat ini dia itu masih saksi Mas, belum. Saksi ya? Iya. Ada kemungkinan nggak melebar kepada yang lebih berat, mungkin tersangka? Bisa jadi Mas. Bisa jadi ya. Yuk, saka tatal. Ya, ini saya peringatkan ya. Karena ada pandangan dari Mbak Priska yang mengatakan kamu itu bisa mengarah ke sana. Karena kenapa tidak demikian? Karena kalau nanti terbukti ya, Peggy Setiawan aja udah bukti ya bahwasanya Aib ini ya berbohong. Kesaksian palsu itu hukumannya adalah pidana, bisa diadili gitu. Nah, Aib harus bertanggung jawab, harus muncul ya. Apalagi ini sidang PK saka tatal sudah berjalan. Iya benar Mas. Ya pasti pasti Aib ini diperlukan untuk untuk dimintai keterangannya apakah memang benar ya saka tatal ada di lokasi kejadian dan kamu melihatnya. Kalau di situ dia berani muncul dan berbohong lagi ya kita sekamat. Kalau nggak berani muncul ya jelas dia Mas, berarti sangat dibilangnya pembohong besar lah. Iya benar Mas. Gitu. Oke Mbak, selanjutnya lokasi Aib saat ini di mana? Haruskah ia tetap bersembunyi? Untuk saat ini ya Mas. Untuk saat ini dia itu bersembunyi Mas. Ya bersembunyinya di mana? Bersembunyi dia di lokasinya nggak keluar Mas dari lingkungan dia itu. Kemarin Mbak sempat terawang dia bersama temennya. Iya, keluarganya. Saat ini dia di mana? Saat ini dia masih bersama keluarganya Mas, gitu kan. Cuman yang saya lihat kemarin saya bilang kan bersama keluarga inti ya Mas. Tapi dia ini udah dioper lagi Mas, udah dipindahkan. Udah dioper. Apa maksud pemindahan itu? Gini Mas, karena kan lama kelamaan kecium tuh Mas. Kecium ya. Iya. Apalagi ada kemarin pamannya si Aib bilang bapaknya ada di Cikarang. Bener. Karena anaknya sedang melahirkan di sana. Ya kemungkinan udah tercium juga kan lokasi anak. Iya, Mas. Bapaknya si Aib ya. Si Aib. Makanya nyari aman, Aib pindah. Pindah Mas. Keluar. Jauh nggak dari itu? Perkiraan saya Mas 1 harian lah Mas gitu. 1 harian untuk menuju lokasi Aib. Oh, berarti cukup jauh ya. Oke, selanjutnya Mbak. Pandangan 7 terpidana yang dianiaya Ibtu Rudiana, anggota polisi, agar mengakui perbuatan yang tidak dilakukan. Gini Mas, kenapa harus dianiaya? Kan kita ada penyidik, gitu kan Mas? Kenapa harus dianiaya? Apa dong fungsinya penyidik? Maksud Mbak, penyidik itu harus menyelidiki bagaimana caranya dengan aturan yang ada, bisa membuktikan mereka pelakunya. Kalau memang benar pelakunya. Kenapa enggak dengan dikerasin Mbak, seperti dipukul atau di apa? Gini Mas, kenapa harus dipukul kalau bisa kita hadap penyidik gitu loh? Dipukul tuh bukan solusi yang tepat sih sebenarnya ya Mas. Bisa jadi dia jujur cuman karena menghindari pemukulan atau kekerasan tadi ya Mbak. Karena kan kalau udah dipukul sekali 2 kali nggak jujur, ketiga kali kan terus dia merasakan sakit tuh Mas. Sakitnya itu yang membuat dia bahwasannya berbohong. Jadi saya nggak itu pengakuan benar atau pengakuan bohong. Jadi untuk menghindari sakitnya tadi ya, bukan karena jujur. Karena dia menghindari sakit biar supaya dihentikan lah tadi nih Mas. Menurut Mbak, ada nggak sesuatu yang janggal sama Bapak Ibtu Rudiana, ayah Eki yang menangkap 7 terpidana ini? Yang saya lihat Mas, janggal banyak sih Mas. Janggal nanti kita ulas di part berikutnya ya Mbak. Iya benar. Ya, kemudian Mbak, saka tatal siap ajukan PK. Bagaimana hasilnya dari pandangan Indigo? Kenapa harus gini? Mungkin ya Mas. Mungkin dia mengajukan PK tuh untuk membersihkan nama baik Mas. Iya. Gitu kan. Dan hasilnya bagaimana kalau dari pandangan Yang saya lihat tuh hasilnya dia kayaknya nggak masuk ke dalam lagi Mas. Dia bebas. Ya maksudnya kan dia saat ini sudah bebas. Saka tatal saat ini sudah bebas. Ya, dia
seperti yang Mbak bilang tadi, dia mau membersihkan namanya. Iya, benar. Ya. Nah, hasilnya bagaimana setelah sidang PK itu menurut Mbak? Hasilnya, apakah akan sama dengan Peggy Setiawan yang sempat dituduh sebagai pelaku, kemudian hasil PK-nya dia menang, bebas, atau gimana? Hasil PK-nya saya lihat dia menang, Mas. Dia bebas. Dia menang dan dia bebas. Iya. Sama keyakinannya seperti Peggy Setiawan yang pada saat itu ajukan PK? Bener. Akan karena bebas. Nggak ada penciuman saya tuh nggak ada ngarah ke situ lagi gitu loh, Mas. Dia lebih bebas, dia nanti di situ berkembang lah gitu lah, Mas. Cuman dia memang nggak ke dalam sih, Mas. Ya, berarti yang kalau dilihat pada saat ini mungkin dia lagi beban ya. Iya, beban bener. Karena dia masih disebut sebagai mantan terpidana. Ya. Bukan mantan yang disebut salah tangkap. Salah tangkap, ya. benar. Maka disinilah dia ajukan PK agar bisa bersih namanya. Iya, Mas. Ya, agar bisa bisa kembali ke publik dengan kepercayaan publik itu kepada dia. Dia ini bukan pelakunya, sama seperti Peggy Setiawan, kuli. Saya difitnah. Benar. Gitu. Ya, selanjutnya Mbak, misteri Deddy Mulyadi yang laporkan ayah Eki Ibturudiana meminta membuka handphone para terpidana. Apa yang nanti bisa ditemukan menurut Mbak? Gini, Mas, mungkin yang saya lihat itu ke depannya handphone itulah menjadi titik terangnya, Mas. Kita juga nggak tahu nih keberadaan handphone itu sekarang di mana, rusakkah, apakah gitu kan? Iya kan, 6 tahun ya disimpan handphone. Mas. Bukan waktu yang singkat 1 hari 2 hari gitu kan, Mas. Kita nggak tahu nih keberadaan handphonenya di mana. Tapi Mbak yakin nggak handphone itu misalkan ya namanya 6 tahun handphone kita nggak tahu ya. Iya, benar. Entah mati, entah lupa password dan lain-lain. Ada nggak nanti memang suatu kejutan jalan gitu, Mas. Keluar gitu. Ada, Mas. Yang saya lihat ada. Karena di situ ya, Mas, saya lihat di handphone itu nggak ada komunikasi mereka, Mas. Terkait dengan pembunuhan ini. Kalau mereka pelakunya pasti chattingan terus ya, namanya lagi bener. Kejadian membunuh ya kan, kejadian luar biasa. Kamu pasti mereka intent ya. Gitu sih, Mas, gitu kan. Tapi itu nggak ada di publik ya, bahwasanya mereka nih chattingan ini, nanti kita pura-pura begini aja. Iya, itu nggak ada ya, beredar di media ya. Yang saya lihat tuh nggak ada. Seharusnya ada kalau mereka pelakunya. Kalau memang mereka pelakunya, Mas. Oke, Mbak. Oke, selanjutnya pandangan Deddy Mulyadi. Ya, saya ulangin. Pandangan Deddy Mulyadi kunjungi terpidana kasus Vina. Ada apa? Ada nggak harapan bebas gitu, Mbak? Karena yang saya lihat tadi, Mbak, pas Mas Deddy ke sana, ke penjara, berhadapan dengan 7 terpidana, mereka masih dengan pendiriannya. Kami tidak melakukan. Kami difitnah. Kami heran pada saat kejadian kami beserta anak Pak RT ditangkap, tapi kok anak Pak RT dibebaskan, kami dijadikan tersangka dan saat ini jadi terpidana gitu. Benar. Kemudian banyak lagi hal-hal yang janggal yang mereka berikan, termasuk penandatanganan kesaksian bahwasannya mereka suruh menandatangani pengakuan. Surat pengakuan gitu ya, Mas? Pengakuan agar mereka itu bisa mungkin terbebas atau diringankan. Ternyata itu sebuah garasi yang dimana sebetulnya mereka itu harus mengakuin itu, Mbak. Padahal mereka tidak melakukannya. Benar. Ya kita logis aja kan. Siapa yang nggak mau ya agar bebas lakukan apa saja gitu ya. Iya, Mas, benar. Yang saya lihat di sini ya, Mas. 7 terpidana ini saya tidak bilang mereka nggak bersalah. Cuman yang saya lihat, saya tidak juga mencium mereka tuh melakukan hal itu, Mas, gitu. Sama berarti sama itu Mas Deddy Mulyadi. Iya, benar, Mas. Mereka kayak aku nih hanya difitnah gitu kan. Ini hati kecil mereka nih mau berbicara, Mas. Yeah. Pada saat inilah mereka bisa menunjukkan pembicaraan itu, mengeluarkannya semua. Yeah. Berarti selama sekitar 6 tahun atau 8 tahun kasus ini berjalan, itu kan mereka nggak bisa berbicara, Mas. Iya, benar. Benar nggak? Mereka dihukum seumur hidup kan, Mas? Tuh, jadi mereka sekarang lah mereka membicarakan itu semua gitu. Oke, Mbak,
Yang terakhir mungkin ya, harapan baru netizen pasca Peggy Kuli bebas, siapa selanjutnya yang akan disidang agar dapat keadilan? Kita sudah lihat ya Mbak, Saka Tatal lagi PK nih, sidang PK. Benar Mas. Mbak bilang harapannya dari pandangan panjenengan besar harapan untuk Saka bisa bebas, ya. Karena dia bukan mengharap kebebasan lagi, karena dia sudah bebas. Iya Mas. Dia cuma mengharap nama baiknya dipulihkan. Iya. Kemudian siapa lagi selanjutnya? Apakah 7 terpidana yang saat ini di penjara, Mbak? Yang gini Mas, untuk kedepannya Mas, itu kayaknya 7 terpidana itu Mas. Cuman nggak langsung 7-7-nya, mungkin salah satunya dulu Mas. Oh, berarti nggak langsung ya? Enggak Mas. Tapi Saka Tatal terbebas dari tuduhan pelaku, itu sudah jadi angin segar. Itu jadi harapan besar bagi 7 terpidana ini agar bebas. Berarti penentu 7 terpidana ini sebetulnya di Saka Tatal juga ya, yang ngajukan PK. Karena dia nanti yang menyelamatkan ini Mas, yang 7 tadi ini gitu loh. Makanya yang saya lihat ini sebetulnya bukan menyelamatkan, memperjuangkan keadilan. Benar. Yang saya lihat ya Mas, yang 7 ini pun nanti kita juga ada angin segar nih Mas ke depannya. Mudah-mudahan yang 7 ini terbebas dari hukuman gitu. Oke, jadi PR baru bagi pihak berwajib. Benar. Siapa pelaku sebenarnya? Iya. Kan gitu. Orang kasus ini udah berlanjut itu karena sesuatu hal yang menutupi. Kalau menutupi itu, ya itulah yang harus kita buka, bagaimana bisa dibuka. Benar Mas. Ya, persoalan ini seperti yang Mbah Ilo katakan, ini melibatkan seorang yang sangat berpengaruh. Dia kaya raya, dia punya jabatan. Itulah makanya kasus ini susah untuk ditindak. Tapi bukan tidak mungkin untuk ditindak. Tindak, benar. Ya, bukan tidak mungkin kasus Wina ini bisa menemukan para pelaku sebenarnya. Benar Mas. Mbak masih yakin nggak sih Linda itu mengatakan dalam kerasukannya yang melakukan itu 11 orang. Ada anak polisinya, ada anak pejabatnya, dan lain-lainnya. Itu kalau Mbak lihat dan analisa, itu yang jadi pegangan netizen selama ini atau memang ada yang lain? Untuk saat ini mereka masih kepegangan dari kerasukan si Linda Mas. Iya. Benar. Itulah jadi dasarnya. Itu tuh dasarnya karena mereka kekeh tadi itu kan Mas. Cuman yang saya lihat Mas, yang saya lihat di sini, memang di belakang pembunuh ini tadi, gitu kita bilang ya Mas, itu memang ada orang yang cukup. Oke Mbak, sekarang gini, mungkin enggak kalau misalkan nanti ini kan pasti akan terus berlanjut ya. Benar. 7 terpidana Saka Tatal bebas, katakan. Kemudian 7 terpidana ikut bebas karena Saka Tatal salah satu pelakunya terbukti tidak bersalah atau bukan pelakunya. Kemudian dicari pelakunya. Iya Mas. Berdasarkan kesaksian dari arwah Vina yang memasuki Linda, 11 pelaku. Tentu 11 pelaku ini banyak sekali orangnya. Apakah panjenengan merasakan Linda ya yang kerasukan salah satunya ada di dalam pelaku-pelaku tersebut? Gini Mas, yang saya lihat saat ini memang salah satunya dari pelaku tersebut ada perempuan. Cuman saya nggak tahu itu Linda atau bukan. Cuman ada sosok perempuan. Skenario gitu ya? Iya, benar. Oke Mbak, kalau seperti itu kita ikuti persidangan yang berlangsung ya. Tentunya nanti ada terawangan-terawangan, bisalah nanti dikemukakan sama Mbak Pris. Iya Mas. Ya, netizen, yuk kita dukung. Tentu kita memahami ruwetnya persoalan kasus Wina Cirebon ini, karena kasus Wina Cirebon ini adalah penegakan hukum di Indonesia. Bukan hanya sekedar kasus pembunuhan saja. Pembunuhan tiap saat ada di pemberitaan. Benar. Tetapi ini pembuktian ya, ada yang salah, ada yang benar. Yang benar dijadikan tumbal. Iya Mas. Ya, yang salah warawiri. Wah, ini harus segera ditindaklanjutin dan harapannya bisa terbongkar dalam waktu cepat gitu ya. Dan kalau terbongkar ya mungkin resikonya ya mungkin pejabat-pejabat yang ikut terlibat bakalan kena, dan inilah ya keadilan sebenarnya. Itulah dia. Oke Mbak, sampai sini dulu ya, kita sudah cukup panjang hari ini.
sampai sini dulu buat teman-teman. Kita berdoa agar kasus Vina ini segera selesai dan tersangka sebenarnya bisa tertangkap.